Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dosen dan rekan-rekan seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Yohanes Rizky Abu, NIM 2021 520148, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil. Baik, di sini saya akan mempresentasikan video mengenai pembahasan materi perencanaan angkutan umum dari awal pertemuan sampai akhir pertemuan sebagai syarat untuk memenuhi ujian akhir semester. Baik, langsung saja saya akan memulai untuk mempresentasikannya. Yang pertama, definisi terminal. Di sini kita harus mengetahui apa yang dimaksudkan dengan definisi terminal. Oke, baik, masuk ke poin pembahasan. Yang pertama, terminal adalah merupakan tempat awal dan akhir observasi transportasi atau trayek. Yang berikutnya, terminal adalah tempat pergantian moda atau rute. Yang berikutnya, terminal adalah salah satu komponen dari sistem transportasi yang mempunyai fungsi utama bagi tempat pemberhentian sementara kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang hingga sampai ke tujuan akhir suatu perjalanan, juga sebagai tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan, dan pengoperasian sistem arus angkutan penumpang dan barang. Di samping itu juga berfungsi untuk melancarkan arus angkutan penumpang atau barang yang akan berlangsung. Baik, ini dari ajuan Departemen Perhubungan 1996. Oke, lanjut aja. Yang kedua berkaitan dengan fungsi terminal. Di sini fungsi terminal itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu tempat muat, yang kedua tempat tampung, yang ketiga barang, dan yang keempat kolek. Baik, yang pertama itu tempat muat. Di sini tempat muat itu berkaitan dengan barang dan penumpang dari atau ke atas kendaraan. Yang kedua itu tampung. Tampung yaitu tempat penumpang dan juga dari tiba hingga berangkat. Yang berikutnya barang. Yang ketiga itu barang yaitu packingan atau simpanan. Yang keempatnya kolek, yang berkaitan dengan pengumpulan barang dan penumpang dalam ukuran yang ekonomis. Oke, yang berikutnya berkaitan dengan tujuan terminal. Di sini tujuan terminal itu menunjang kelancaran mobilitas orang dan barang. Yang berikutnya mengatur keterpaduan antara moda, yang dimana apabila dilihat dari ukuran luas lahan saja, maka terminal merupakan bagian awal kota yang layak diperhitungkan dalam tata ruang wilayah. Apabila terminal tersebut akan pelabuhan atau bandara yang luasnya tumbuh pada simpul jaringan angkutan laut, misalnya Palembang, Jakarta, Surabaya, Makassar, bahkan New York atau Sydney. Yang berikutnya itu kinerja angkutan umum. Di sini kinerja angkutan umum itu berkaitan dengan atau secara umum itu kinerja angkutan umum merupakan kemampuan kerja angkutan umum untuk dalam melakukan operasi atau pelayanan kepada pengguna angkutan umum. Baik, materi yang berikutnya itu tentang kinerja dasar konsep angkutan umum. Di sini kinerja dasar konsep angkutan umum dibagikan menjadi dua, yaitu efektivitas dan efisiensi. Yang dimana efektivitas yaitu penilaian terhadap hasil dari suatu sistem pelayanan. Ukuran efektivitas digunakan untuk membandingkan hasil akhir dan dampak pelayanan terhadap objektif yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu efisiensi. Efisiensi di sini ukuran penilaian terhadap cara atau alat untuk mencapai hasil tersebut. Ukuran efisiensi digunakan untuk mengevaluasi suatu sistem secara membandingkan hasil dengan usaha yang dilakukan untuk memperoleh hasil tersebut. Baik, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu parameter dan pelayanan angkutan umum. Di sini
Angkutan penumpang dengan kendaraan umum. Yang pertama, angkutan penumpang dengan menggunakan angkutan umum atau AU adalah angkutan penumpang dengan menggunakan kendaraan umum dan dilaksanakan dengan sistem sewa atau bayar. Yang berikutnya itu pada angkutan umum massal. Ini biaya angkutan menjadi beban tanggung jawab bersama sehingga sistem AU menjadi efisien karena biaya angkutan menjadi sangat murah. Yang ketiga itu, selain itu penggunaan jalan pun relatif efisien. Keberadaan AU apalagi bersifat massal, berarti penggunaan jumlah kendaraan lalu lalang di jalan. Hal ini sangat berkaitan dengan pengendalian lalu lintas. Yang berikutnya itu angkutan antara kota. Angkutan antar kota adalah angkutan yang menghubungkan suatu kota dengan kota lain, baik yang berada dalam suatu wilayah administrasi provinsi, antar kota dan provinsi, maupun yang berada di provinsi lain, antara kota antara provinsi, yang berarti angkutan antara daerah juga pun bisa. Yang berikutnya adalah angkutan perkotaan. Angkutan perkotaan membentuk jaringan pelayanan antara kota yang berada dalam daerah kota raya atau metropolis dan tidak terkait pada batas wilayah administrasi kota atau daerah, sedangkan angkutan kota adalah angkutan dalam wilayah administrasi kota. Baik, lanjut ke materi berikutnya, yaitu dasar hukum penyelenggaraan angkutan umum. Di sini dasar hukum penyelenggaraan angkutan umum tuh ada undang-undangnya, yaitu nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Isinya, undang-undang ini melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Adapun tujuannya itu aksesibilitas, menyediakan sarana transportasi yang dapat diakses oleh sebanyak mungkin orang, termasuk mereka yang tidak memiliki kendaraan pribadi atau memerlukan opsi transportasi alternatif. Baik, sekian materi yang bisa saya jelaskan lewat PowerPoint ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan semua yang ingin mengetahuinya. Salam, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.